Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atila Nahda Devika dengan nomor BP 190691. Saya dari manajemen 12. Di sini saya akan memaparkan tugas ekonomi manajerial tentang peramalan permintaan. Seperti yang ada di slide pertama PPT saya akan menjelaskan pengertian peramalan. Dalam dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan produksi, sangat penting untuk memperkirakan hal-hal yang terjadi di masa depan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut Arman Hakim Nasution dan Yuda Prasetyawan dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Produksi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Kalau menurut Handoko 1999, peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan melakukan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Saya akan menjelaskan pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu dipasarkan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian dapat disimpulkan pengertian peramalan permintaan itu sendiri adalah peramalan permintaan atau forecasting demand adalah suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. Pertama adalah kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kemudian kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan konsumen, inovasi teknologi. Selanjutnya, pola data peramalan. Penggunaan metode peramalan permintaan yang cocok dilakukan dengan melihat bagaimana pola dari data permintaan yang dimiliki. Pola tersebut kemudian disesuaikan dengan metode peramalan yang ada dan dilihat nilai errornya. Mengidentifikasi pola data merupakan hal yang sangat penting sebelum dilakukan peramalan tersebut. Pemilihan pola data yang tepat dan pengujian deret berkala atau time series dan menentukan ketepatan dan pengujian data. Menurut Wijajati atau Sordjobri 2017, pola data dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pola data horizontal, pola data musiman, pola data tren, dan pola data siklis. Pola data horizontal terjadi apabila data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Pola musiman terjadi apabila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman tersebut. Sedangkan pola tren terjadi apabila terjadinya kenaikan atau penurunan pada jangka panjang dalam data, dan pola siklis terjadi apabila datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode peramalan permintaan. Secara umum, metode peramalan permintaan dapat dibagi dalam dua kategori utama. Yang pertama, metode kuantitatif, dan yang kedua adalah metode kualitatif. Metode kuantitatif sangat beragam dan setiap teknik memiliki sifat dan ketetapan serta biaya tertentu yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode tertentu. Untuk menggunakan metode kuantitatif, terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu tersedia informasi tentang masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Yang ketiga, diasumsikan bahwa beberapa pola masa lalu akan terus berlanjut. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya, apa itu metode kualitatif? Metode kualitatif bersifat lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. 1. Survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapatan dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua, yaitu juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga adalah gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Model-model dari peramalan atau forecasting. Dalam metode time series, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan tergantung pola permintaan yang terjadi. Di bawah ini merupakan penjelasannya. 1. Metode naif. Teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Metode naif digambarkan secara sistematis. Berikut permintaan periode mendatang sama dengan permintaan periode terakhir. Yang kedua, moving average, yaitu peramalan moving average atau rataan bergerak menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Persamaannya adalah rata-rata bergerak N periode permintaan dalam N dikurang periode terdahulu per N. Model rata-rata bergerak berbobot atau weighted moving average. Jenis model rata-rata bergerak berbobot merupakan jenis yang lebih responsif karena melibatkan data yang diberi bobot di periode selanjutnya. Jenis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut. MA atau N pembobot untuk periode permintaan aktual periode N per pembobot. Kemudian model pemulusan eksponensial. Sedangkan jenis model pemulusan eksponensial ini dapat dirumuskan sebagai berikut. FT sama dengan FT kurang 1 ditambah A dalam kurung AT1 dikurang FT kurang 1.
dengan keterangan FT adalah nilai ramalan untuk periode waktu ke T. FT kurang 1 adalah nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu. AT1 nilai aktual untuk satu periode waktu yang lalu. Kemudian konstanta pemulusan. Dengan penjelasan bahwa FT merupakan nilai ramalan untuk periode waktu atau T, FT1 adalah nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu atau T1, AT1 adalah nilai aktual satu periode yang lalu. Terakhir merupakan konstanta pemulusan. Kemudian ada metode peramalan kausal adalah 1. Analisis regresi dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y nilai variabel tidak bebas penjualan, A perpotongan sumbu Y, B kelandaian garis regresi, X variabel bebas. Kemudian ada analisis regresi berganda. Regresi berganda memungkinkan kita membentuk model dengan beberapa variabel bebas. Dengan persamaannya, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana variabel Y adalah variabel tidak bebas, A perpotongan Y, B1 B2 kelandaian garis regresi, X1 X2 nilai 2 variabel bebas, gaji dan tingkat bunga. Contoh soal dari analisis regresi berganda. Contoh garis regresi berganda yang baru untuk nodal construction dihitung dengan piranti lunak komputer adalah Y sama dengan 1,8 ditambah 0,3 X1 dikurang 5 X2. Selain itu kita menemukan bahwa koefisien korelasi yang baru adalah 0,96 yang menunjukkan variabel X2, tingkat bunga yang menambah kekuatan pada hubungan linear. Estimasikan penjualan nodal jika kita menggantikan nilai untuk gaji dan tingkat bunga tahun depan. Jika gaji Detroit akan menjadi 600 juta dan tingkat bunga akan menjadi 12%. Baiklah, sekian video pemaparan tentang materi peramalan permintaan ekonomi manajerial. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.